memang Ananda dalam situasi yang sangat memprihatinkan. Kami betul-betul menyampaikan empati dan berdoa semoga segera sehat, Allah memberikan kekuatan. Tadi saya melihat dan kemudian bertemu dengan keluarga untuk kemudian memberikan rasa empati ini. Jadi betul-betul ini kalau dibilang luka berat mungkin lebih dari itu ya, karena kita sampai kondisinya juga betul-betul dalam situasi yang memprihatinkan. Nah, untuk itu KPAI merespon cepat dengan melakukan langkah-langkah pengawasan. Yang pertama, kami tentu menyampaikan koordinasi kuat dengan keluarga sesungguhnya apa yang terjadi dengan Ananda, dan ini tentu ingin kami lihat sebagai latar belakang ya, apa yang menyebabkan dan kemudian memastikan kondisi dan situasi secara medis. Yang kedua, komisioner yang bergerak di bidang anak yang perlindungan terhadap anak yang mendapatkan penganiayaan sudah berkoordinasi juga dengan Polres Jakarta Selatan dalam memastikan proses hukumnya. Jadi ini bagian penting untuk teman-teman LBH beserta keluarga yang sudah menyampaikan laporan kepada kami untuk melakukan pengawasan. Tentu hal lainnya P2TP2A bagian penting juga ya dalam melakukan perlindungan, ini sudah kami koordinasi. Untuk itu perhatian besar kepada KPAI, mari kita untuk dari KPAI kepada Ananda, mari kita doakan dan kita akan terus awasi proses selanjutnya. Contohnya mungkin bukan ini sudah ditetapkan sama apakah nanti KPAI juga akan berkoordinasi untuk mengusut soal yang bersangkutan dengan tersangka ini seperti itu? Ya tentu kalau lihat dari video kan bukan hanya satu atau dua ya, tapi ada beberapa. KPAI ini terang benderang, polisi dan beserta seluruh jajarannya harus mengusut tuntas supaya tidak ada peristiwa yang sangat memilukan ini. Dan saya kira kita juga harus punya presiden tujuan bahwa hukum ini harus bergerak, harus menegakkan keadilan ya. Jangan sampai persoalan ini dianggap mungkin hanya sebatas perkelahian atau apa, karena ternyata kalau kita mengetahui siapa korban ini, kemudian saya bertanya pola asuh yang dilakukan dengan keluarganya, itu yang jauh ya dari problem atau keluarga yang bermasalah gitu. Karena anak ini betul-betul sehingga kata keluarganya saya mencubit aja enggak, jadi bukan dalam situasi iklim kekerasan gitu. Nah ini lagi yang membuat kita semua bahwa anak-anak yang situasi yang kemudian menjadi korban terhadap kekerasan ini yang harus kita lihat apa yang menjadi latar belakang dan kemudian perlindungan optimal ya terhadap korban yang hari ini di 17 tahun menjadi korban atas situasi tersebut. Jadi kapan akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian? Kami sudah, dan tentu ini sudah poin pertama kami itu untuk dilakukan pengungkapan secara maksimal, karena kami mengapresiasi ini sudah 2 orang. Dan kemudian saya lihat karena kita kan video ini viral ya, jadi jangan lupa gitu ini ada beberapa pihak yang memang harus terkonfirmasi secara jelas. Proses hukum ini yang kita kawal. Selain itu kan pihak ceweknya juga disorot gitu kan. Mungkin seperti apa sih dari KPAI tindak? Ya, yang cewek ini juga disorot. Ya, ini kan kalau soal ceweknya ini saya kira apakah siapa dan bagaimana ya kita harus kasih kesempatan pendalaman gitu. Karena tadi prinsipnya semua yang terlibat, terlebih lagi di dalam video kita semua melihat ini yang harus menjadi perhatian. Nah munculnya misalnya apakah betul itu ceweknya ini yang dimaksud pacarnya atau apa, itu yang harus saya tanyakan dan menjadi bagian penting untuk kita buka bersama siapa-siapa yang memang melakukan penganiayaan ya terhadap. Mungkin bisa dijelaskan juga terkait dengan hubungan korban dan keluarganya seperti apa sih, maksudnya itu tadi sempat dijelaskan gitu ya, korban dan keluarganya maksudnya ada apa? Ya itu poin kami ya, jadi saya ingin tahu sebenarnya Ananda ini besar dan tumbuh di keluarga yang seperti apa. Saya punya kekhawatiran apakah ini juga dibesarkan dengan situasi kekerasan sehingga pada fase ini dia berhadapan dengan situasi yang begitu keras gitu. Ternyata ya saya berkomunikasi langsung dengan ayahanda bapaknya, dia bilang saya mencubit anak saya tidak pernah. Bahkan diperlihatkan pada saya bagaimana pola asuh dan pola komunikasi yang mereka lakukan selama ini. Betul ayahnya ini single father ya dalam keluarga. Akan tetapi dengan kedekatan komunikasi, terus kesehariannya antar jemput ke sekolah,
tentu saya melihat sisi kehangatan di dalam keluarga. Nah, apakah teman-teman sendiri nanti akan melihat bagaimana kontradiksi apakah dia ini perkelahian, penganiayaan ya situasinya, atau betul-betul ada situasi yang merencanakan untuk misalnya menghabisi seseorang ya, ini kan sedang berkembang. Tentu KPI fokus di situ dengan latar belakang keluarga yang sesungguhnya ya dalam situasi yang sangat baik gitu. Tadi kita berkomunikasi dengan ayahandanya, ini menjadi poin kita konteks pengasuhannya. Terkait poin kesehatannya juga kan itu juga salah satu hal yang dipantau sejauh ini sampai sekarang. Tadi ada informasi kalau terakhir CT scan ya, sampai sekarang bagaimana kondisi kesehatannya? Itulah ya, agak berat ya, memang disebut luka berat mungkin di atasnya lagi gitu. Jadi ketika kita mengetahui situasi anak ini, memang korban penganiayaan itu harus dilihat secara utuh ya, bagaimana misalnya antara luka berat misalnya, atau kalau saya lihat mungkin di atasnya luka berat kalau ada istilah itu. Jadi ini yang membuat kami secara medis tentu tadi bisa juga dengan keluarganya untuk terus kita pantau ya, dan kita berdoa tentu untuk kesembuhan